Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ardian Sirwantoro. Di sini saya sebagai moderator pada debat hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan serta ulang. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tanpa kita curahkan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator langsung saja akan memberikan kesempatan pada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dewan juri yang terhormat serta rekan kita dari tim kontra yang amat saya banggakan. Pepatah mengatakan tak kenal kata saya, menjadi perkenalkan. Saya Siti Romla M. Bustami selaku tim pro pada kali ini. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, yaitu kurikulum merdeka belajar efektif terhadap pembelajaran di Indonesia. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan mahasiswa sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan titik penting atau sistem kunci dari pendidikan yang ada di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, saya selaku tim pro pada kesempatan kali ini mengaku sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini, yaitu kurikulum merdeka belajar efektif terhadap pembelajaran yang di Indonesia. Saya memiliki 3 alasan utama mengapa saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama yaitu penekanan terhadap kreativitas dan individu terhadap masing-masing siswa, di mana kurikulum merdeka belajar ini dirancang atau dibuat untuk lebih meningkatkan atau menekankan pada kreativitas, keaktifan, pada minat dan bakat masing-masing individu siswa. Yang kedua yaitu fleksibel dan penyesuaian, di mana kurikulum merdeka ini dirancang agar lebih fleksibel untuk memudahkan guru dan sekolah agar dapat menyesuaikan pembelajaran dengan masing-masing karakter dari siswanya. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran hidup, di mana kurikulum merdeka belajar ini dirancang atau dibuat untuk memberikan pembelajaran hidup kepada masing-masing siswa, seperti literasi digital dan juga pemecahan masalah. Jadi saya tekankan kembali lagi kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian bahwa kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Tidak hanya dengan 3 alasan utama saya tadi, tapi dilansir dari situs SMP Kemendikbud, di mana ada beberapa keunggulan dari kurikulum merdeka belajar di sini. Yang pertama yaitu mendorong siswa untuk lebih kreatif, aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi dan nominalisasi. Yang ketiga yaitu menguatkan nilai-nilai Pancasila menggunakan penguatan profil Pancasila. Nah, yang keempat yaitu memberikan ruangan bagi guru agar lebih inovatif dan kreatif dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu menyederhanakan materi agar lebih fokus pada hal-hal yang penting dan relatif. Dengan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, cita-cita Indonesia Emas 45 dapat terwujud dengan adanya kurikulum merdeka belajar ini. Karena dengan adanya kurikulum merdeka belajar ini, anak-anak bangsa dan juga sumber daya manusia yang ada di Indonesia dapat meningkat dan berkembang. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari situs Kompasiana, di mana di situ Nadiem Makarim memberikan alasannya mengapa dia mengusulkan inisiatif kebijakan baru yang disebut dengan Merdeka Belajar, bahwa hal tersebut didasarkan oleh temuan program penilaian siswa internasional atau yang sering disebut dengan PISA pada tahun 2019, di mana siswa di Indonesia berada di urutan 6 dari bawah. Dari 79 negara, Indonesia berada di urutan ke-74 perihal literasi dan matematika. Oleh karena itu, Nadiem Makarim mengambil langkah-langkah
untuk mengembangkan hal tersebut dengan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi, dapat disimpulkan Dewan Juri yang terhormat bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini efektif terhadap pembelajaran di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bidpro karena telah menyampaikan argumentasi. Selanjutnya saya kasih kesempatan kepada tim kontrak untuk menyampaikan argumentasinya. Waktu akan dimulai dari kata pertama yang diungkapkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri yang terhormat serta moderator yang belajar dan Bidpro yang sangat saya banggakan. Saya pernah mendengar kata-kata umum seperti ini. Jika argumen tidak dibantah, maka ia merupakan sebuah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Winianto. Saya tim kontrak pada perdebatan kali ini, di mana fungsinya yaitu kurikulum merdeka efektif dalam pembelajaran di Indonesia. Karena Bidpro hanya memikirkan beberapa dampak-dampaknya, tidak memikirkan hal-hal yang dampaknya sangat besar. Ketika kurikulum merdeka direalisasikan di Indonesia dengan beberapa masalah-masalah yang diangkat, lalu disebutkan bahwasanya kurikulum merdeka menjadi solusi yang paling solutif di Indonesia. Itu tidak. Karena apa? Semenjak kurikulum diterjunkan ke Indonesia semenjak tahun 2021, kurikulum merdeka diterjunkan sampai sekarang, hal-hal yang menjadi kendala Indonesia tidak tercapaikan. Apalagi Indonesia emas 45 seperti itu. Di sini saya sangat tidak setuju dengan musik perdebatan kali ini. Dilansir dari media.com.id, mana di sini ada beberapa kelemahan yang sangat dampaknya itu sangat besar untuk Indonesia. Pertama, itu persiapan yang belum matang. Artinya, ketika kita mempersiapkan hal ketika tidak dengan matang, hasilnya tidak akan maksimal seperti itu. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kurikulum merdeka ini diluncurkan di sini tercatat pada tahun 2021. Jadi hanya berkisar 3 tahun sampai sekarang seperti itu. Jadi persiapan atau penerapan di Indonesia ini tidak terlalu maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem yang belum terencana dengan baik. Dengan hal tersebut, sistem yang ada di Indonesia yang sebelumnya adalah K13 yang akan berubah ke kurikulum merdeka. Yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, kurikulum merdeka yang baru diluncurkan ini juga tentunya memerlukan sosialisasi dan persiapan untuk menerapkan hal-hal apa yang ada dalam kurikulum merdeka. Seperti itu. Sistem yang belum terencana ini, yang belum baik. Ini dalam penerapan kurikulum merdeka juga terdapat bagian prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran masih minim. Artinya di sini penerapannya masih minim. Walaupun ketika kita bisa digali dengan emas yang katanya tim pro mengatakan bahwasanya akan mewujudkan Indonesia emas 45, justru itu menurut saya sangat nihil. Karena apa? Karena ketika kita mencita-citakan dengan tidak maksimal, dengan persiapan yang kurang, maka alhasil itu tidak akan terjadi kemaksimalan tersebut. Saya mencatat beberapa catatan yang dikatakan oleh Bidpro yang katanya ada literasi digital. Di mana literasi digital di sini dampaknya juga sangat banyak, sangat merugikan orang-orang yang ada di Indonesia. Yang pertama, contoh lapangannya, ketika kita menggunakan literasi digital bisa dikatakan itu yang ada di gadget seperti itu. Yang pertama, ketika kita membaca ada notif, pasti itu terganggu. Alhasil bukan malah fokus terhadap ketika kita membaca. Itu kelemahan yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita menggunakan literasi digital, ketika kita melihat pelosok desa yang sekolahnya sangat kurang dari SDM, apalagi gurunya yang memang standarnya tidak maksimal. Di sini SDM-nya
yang ada di sekolah-sekolah terpencil itu sangat minim sekali, apalagi mau dimasukkan kurikulum baru bagaimana. Dan juga ketika kita memasuki pelosok-pelosok desa, banyak jaringan-jaringan yang belum masuk ke desa-desa tersebut. Jadi kurikulum merdeka tidak efektif untuk mewujudkan yang katanya tim pro tadi, untuk mewujudkan emas 45 seperti itu. Ketika kita menggunakan literasi digital, banyak plagiasi dari buku-buku yang belum diizinkan, dan ini tercatat dalam Undang-Undang Dasar. Ketika kita plagiasi banyak buku yang tidak ISBN, yang tidak terpercaya, seperti itu. Jadi hindari literasi digital. Makanya saya tetapkan dan saya sangat kontra terhadap uji perdebatan kali ini. Saya tidak setuju dalam uji perdebatan kali ini, yaitu kurikulum merdeka efektif dalam pembelajaran di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada tim kontra karena telah memberikan argumentasinya. Baik, karena kedua tim telah selesai menyampaikan argumentasinya, maka dapat saya akhiri perdebatan pada hari ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara debat pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.